Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih. Bersyukur hari ini atas anugerah Tuhan kita boleh dipertemukan kembali dalam sarapan pada pagi hari ini. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan bagian dari firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan boleh terus memberkati kehidupan kami. Bahkan di hari yang baru ini pun Tuhan, kami bersyukur kami diberikan anugerah, kami diberikan kesempatan untuk boleh bangun kembali dan bertemu dengan hari yang baru ini Tuhan. Tuhan, sebelum kami akan memulai aktivitas kami sepanjang hari ini, kami rindu dituntut oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Maka Tuhan berbicaralah bagi kami Tuhan, agar kami boleh sungguh-sungguh hidup seturut dengan kehendak Engkau. Berkati waktu pemberitaan firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Lukas 10 ayat yang ke-30 sampai 37. Lukas 10 ayat yang ke-30 sampai 37 saya akan membacakan untuk kita semua. Dengan tema orang Samaria yang murah hati. Lukas 10 ayat 30. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari jalan seberang. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari jalan seberang. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini yang menurut pandanganmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita, Bapak Ibu saudara yang terkasih. Hari ini kita merenungkan sebuah tema, yaitu manusia yang memanusiakan manusia. Manusia yang memanusiakan manusia. Bapak Ibu saudara yang terkasih, di zaman-zaman generasi sekarang ini banyak yang mengeluarkan statement bahwa seorang manusia itu harusnya layaknya bisa memanusiakan manusia. Apa itu memanusiakan manusia, Bapak Ibu saudara terkasih? Nah, melalui kisah yang kita baca hari ini, kita akan bersama-sama belajar apa sih itu memanusiakan manusia. Bapak Ibu saudara terkasih, kita melihat perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus kepada seseorang yang ingin mencoba Yesus pada saat itu dengan melemparkan satu pertanyaan, apa yang harus keperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Dari perumpamaan ini menggambarkan kepada kita perihal seorang Yahudi malang yang mengalami kesulitan. Ketika ia mengalami kesulitan, dia dianiaya oleh para musuh. Ketika dia dirampas habis-habisan, ketika dia ditinggalkan dengan keadaan babak belur tersebut, Bapak Ibu saudara terkasih, tidak ada yang menolongnya. Lalu lewatlah seorang imam. Kita tahu Bapak Ibu saudara yang terkasih, imam dan orang Lewi adalah tokoh-tokoh masyarakat dengan kedudukan yang penting. Imam dan orang Lewi adalah orang-orang yang berkedudukan penting. Mereka bahkan dianggap suci oleh orang-orang pada saat itu. Tugas mereka, yaitu imam dan juga orang Lewi, mereka diwajibkan untuk bersikap lemah lembut dan penuh belas kasihan kepada sesama. Mereka mengajar orang lain untuk membebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh, tetapi mereka sendiri ketika dihadapkan pada kenyataan, mereka malah melewat jalannya di sampingnya. Mereka lewat saja ketika melihat sesamanya dalam keadaan yang seharusnya ditolong. Dr. Lightfoot mengatakan bahwa banyak kelompok imam bertempat tinggal di Yeriko, dan dari sana mereka pergi ke Yerusalem
ketika tiba giliran mereka untuk bertugas di situ. Namun kemudian pulang kembali ke Yeriko. Ini artinya Bapak Ibu bahwa ada banyak imam yang pulang melalui jalan itu, jalan yang dimana orang ini ditinggalkan dalam keadaan babak belur. Banyak imam yang melalui jalan itu, banyak orang Lewi yang pulang melalui jalan itu. Hanya saja disebutkan 1 atau 2 orang. Beserta orang-orang Lewi yang para pembantu mereka. Mereka melewati jalan yang sama, mereka menyaksikan orang yang tergeletak di jalan yang sama, namun mungkin mereka mendengar orang itu berteriak-teriak kesakitan, minta tolong dan lain sebagainya. Namun bukan saja menoleh kepadanya, tetapi mereka bahkan tidak melihatnya. Mereka melewati jalan di seberangnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berbicara tentang memanusiakan manusia. Orang Lewi dan para imam adalah orang-orang yang sesama orang Yahudi yang mengalami hal malang itu. Mereka seharusnya bisa hadir menjadi penolong dan sahabat bagi orang yang sedang mengalami kemalangan ini. Mereka seharusnya ketika melihat orang Yahudi yang terampok ini, orang Yahudi yang sudah babak belur di jalan ini, seharusnya mereka menolong. Kenapa? Itu tugas mereka seharusnya ya. Mereka satu suku, mereka satu agama, mereka percaya kepada Tuhan yang satu. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Para imam dan para Lewi ini jalan hanya melewati jalan seberang. Bahkan mereka tidak, kalau bahasa kita menengok gitu ya, menengok orang yang terjatuh itu, menengok orang yang malang itu. Nah, bagian yang lucu ini adalah ketika orang Yahudi ini ditolong oleh orang asing. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang Samaria berasal dari suku yang paling dianggap hina dan dibenci oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi dan orang Samaria sama-sama tidak memiliki urusan untuk mereka harus berdekatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, namun demikian meskipun orang Samaria ini tahu bahwa dia dengan orang yang dia tolong ini berbeda suku, mereka emalah orang yang hubungannya tidak baik. Namun meskipun demikian orang ini masih memiliki kemanusiaan dalam dirinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ketika para imam dan para Lewi itu mengeraskan hatinya ketika melihat seorang dari bangsa sendirinya mengalami hal malang, namun orang Samaria ini yang adalah orang asing membuka hatinya terhadap orang ini yang dari bangsa lain. Ketika ia melihat itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan dan ia sama sekali tidak mempermasalahkan kebangsaan dari orang yang dia tolong ini. Walaupun dia tahu bahwa orang yang dia tolong ini adalah orang Yahudi. Bagi orang Samaria, siapapun dia, mau bangsa manapun dia, kalau dia masih seorang manusia, tugas saya sebagai manusia adalah menolong manusia yang memiliki masalah ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang Samaria mengajarkan kita untuk bisa memanusiakan manusia siapapun dia. Siapapun manusia yang di sekitar kita, entahkah itu satu suku dengan kita, berbeda suku dengan kita, satu pendapat dengan kita, tidak satu pendapat dengan kita, satu aliran dengan kita, tidak satu aliran dengan kita, satu darah dengan kita, tidak sedarah dengan kita, ataupun satu keluarga ataupun tidak sekeluarga dengan kita. Ketika ada manusia yang mengalami kemalangan di sekitar kita, tugas kita adalah menolong orang tersebut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, belas kasihan yang ada pada diri orang Samaria ini bukanlah belas kasihan yang berpangku tangan. Tahu berpangku tangan Bapak Ibu? Berpangku tangan itu seperti ini. Kalau biasanya orang penting tuh seringnya begini, berpangku tangan. Baginya belum cukup sekedar dia berkata, semoga cepat sembuh, semoga ada yang menolongmu. Bagi orang Samaria, belas kasihan yang ditunjukkan itu tidak cukup melalui kalimat-kalimat semoga kamu cepat sembuh ya, semoga nanti ada yang lewat yang menolong kamu ya. Bagi orang Samaria tidak sebatas itu. Belas kasihan itu harusnya ditunjukkan melalui tindakannya.
Apa tindakan yang dia lakukan? Dia memberikan segala yang dia bisa. Dia memberikan dia memberikan perawatan kepada orang ini, dia mengantarkan orang ini kepada penginapan, bahkan dia membayar orang penginapan itu dan berkata, jika apa yang kuberikan ini kurang, kamu belanjakan yang tentu kurang, aku akan menggantinya ketika aku kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, belas kasihan memanusiakan manusia itu tidak sekedar melalui mulut, melalui kata-kata. Kita terkenal dengan manusia lebih banyak berbicara daripada melakukan tindakan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Karena sebagai manusia, berkomentar itu jauh lebih gampang daripada kita melakukan aksinya. Dan hari ini Bapak Ibu, orang Samaria mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa memanusiakan manusia yang berbeda dengan kita sekalipun. Kita tidak dipanggil untuk mengasihi hanya orang yang satu frekuensi dengan kita, yang sama dengan kita, yang kedudukannya sama dengan kita, yang sebangsa dengan kita, sealiran dengan kita, sekeluarga, sedarah dengan kita, ataupun yang sama dengan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita dipanggil di tengah-tengah dunia ini dengan beragamnya manusia yang ada, dengan beragam perbedaan yang ada, kita dipanggil untuk menolong, memberikan pertolongan, menebarkan belas kasihan kepada orang-orang yang berbeda kepada kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memanusiakan manusia adalah ketika kita mampu hadir sebagai manusia, tidak banyak memikirkan nanti kalau aku tolong dia bagaimana, nanti kalau aku hadir sendiri, tidak banyak berpikir dan tidak banyak berkomentar, tetapi hadir langsung memberikan aksi untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biarlah kita belajar dari orang Samaria ini. Sekalipun dia tahu bahwa hasil dari pertolongan ini mungkin dia tidak akan mendapatkan keuntungan apa-apa, tapi dia melakukan tugas dia sebagai manusia, yaitu memberikan pertolongan kepada manusia yang membutuhkan pada saat itu. Biarlah ini juga menjadi kerinduan bagi setiap kita, bahwa kita juga mampu hadir bagi orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan, sekalipun kita tidak mendapatkan apa-apa setelah menolong orang itu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang hari ini boleh kembali mengingatkan kepada setiap kami, Tuhan, bahwa tugas kami sebagai manusia bukan hanya mengasihi kepada sesama kami yang sama dengan kami, sefrekuensi dengan kami, ataupun yang satu aliran dengan kami, yang satu sepaham dengan kami, tapi tugas kami sebagai manusia adalah mampu mengasihi manusia-manusia lain sebagaimana kami sebagai manusia juga ingin dikasihi tanpa dilihat perbedaan dan persamaannya. Tuhan, mampukan kami untuk belajar dari orang Samaria ini, Tuhan, agar kami boleh sungguh-sungguh hidup menebarkan belas kasihan yang Engkau ajarkan kepada kami, Tuhan. Berkati segala aktivitas kami sepanjang hari ini, Tuhan. Biarlah seluruh hidup kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat melakukan aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati.